wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, anak kelas 1 SDIT Robbani Kendal. Apa kabarnya kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, hari ini sangat spesial. Walaupun kalian mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di rumah saja, tapi hari ini Ustadz Farid akan memberikan cerita untuk kalian semuanya. Nah, Ustadz Farid sudah pakai kostum seperti ini, tandanya sudah siap berbagi cerita. Namun sebelumnya, Ustadz ajak kalian semuanya untuk yang pertama kali bersyukur kepada Allah. Apa artinya bersyukur? Bersyukur itu artinya kita harus berterima kasih kepada Allah. Kak Farid, Ustadz Farid. Iya, kadang-kadang Ustadz memang dipanggil Kak Farid gitu ya. Ustadz Farid, Iya, kenapa? kenapa sih kita harus bersyukur kepada Allah? Syukur itu artinya berterima kasih kepada Allah. Kenapa harus terima kasih? Karena Allah memberikan kita semuanya nikmat yang sangat banyak. Banyak sekali. Kok sampai gitu? Iya, karena saking banyaknya tidak ada yang bisa menghitung. Kata siapa? Allah sendiri yang berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika seandainya kita semuanya disuruh menghitung nikmat Allah, maka tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu, tidak ada yang sanggup. Karena saking banyaknya, coba kita lihat jari kita. Nih ya, jarinya diputer-puter. Bisa? Adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya bisa jarinya diputar-putar seperti ini? Wah, ini baru satu nikmat. Belum lagi jarinya ada 10. Semuanya bisa digerakkan? Alhamdulillah bisa. Coba seandainya jari-jari kita ini tidak bisa digerakkan, kaku seperti ini. Kalau mau makan, ya mau ngambil nasi, bagaimana? Kaku. Mau nulis, Aduh, tanganku, jari-jariku kaku, gak bisa megang pensil, gak bisa nulis. nah, makanya kita harus senantiasa berterima kasih kepada Allah. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Ada mata yang sehat, bisa untuk melihat. Ada telinga yang sehat, bisa untuk mendengar. Ada kaki yang sehat, bisa berjalan kemana-mana. Nah, untuk itulah kita harus berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, kepada jalan, kepada hidayah yang menunjukkan kita ya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, anak-anakku semuanya, sudah siap belum mendengarkan cerita? Yuk, sudah siap belum? Coba duduknya yang rapi. Duduk rapi. Hop. Oke, hebat semuanya. Siap ya? Coba biar semangat, kita tepuk dulu deh, ya. Siap tepuk dulu? Ya. Tepuk 1. Tepuknya sekarang enggak gitu. Kalau biasanya tepuk 1. Nah, 1 kali. Tapi sekarang biar lebih semangat, tepuknya diganti seperti ini. Tepuk 1. Nah, seperti kita menyemangati ya Indonesia. Wah, ya. Bisa? Itu tepuk 1. Kalau tepuk 2 berarti 2 kali. Tepuk 2.
Nah, hebat. Coba sekarang yang terakhir. Tepuk 3. Wah, luar biasa. Baik, siap mendengarkan cerita nih pastinya ya. Oke, cerita pada pagi hari ini adalah kisah seorang nabi. Tapi sebelum Ustadz mengkisahkan nabi tersebut, yuk kita nyanyi ya lagu 25 nabi. Hafal nggak 25 nabi itu siapa saja? Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, dan seterusnya. Ya, lagunya Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, dan seterusnya. Yuk bersama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatamul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Ada 25 nabi. Nah, salah satunya akan Ustadz ceritakan hari ini. Kira-kira nabi siapa ya? Oke, Ustadz kasih petunjuk. Nama nabi ini diawali dengan huruf Y. Yuk, banyak ya nabi yang diawali huruf Y. Yahya, bukan Nabi Yahya. Ayo lagi. Hampir. Yunus, ya itu betul sekali, itu ada yang nebak Yunus ya. Nabi Yunus. Baik, akan Ustadz ceritakan kepada kalian semuanya. Tapi kayaknya Ustadz ada syarat mendengar cerita. Mau tahu syarat mendengar cerita? Iya, berdasarkan nama-nama jari yang 5 ya. Ada jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Yuk, dimulai ya. Syarat mendengar cerita. Ini namanya jari apa? Jempol. Apa kata jari jempol? Kalau dengar cerita tidak boleh ngobrol. Apalagi kok sampai ngompol. Bisa-bisa celanamu jebol. Iya, jangan ngobrol. Yang kedua, ini namanya jari apa? Telunjuk. Bagus. Apa kata jari telunjuk? Kalau dengar cerita tidak boleh ngantuk. Yang ngantuk tak tulang getuk. Nanti kamu bisa mantuk. Ya, tidak boleh ngantuk. Yang ketiga, ini namanya jari apa? Tengah. Apa kata jari tengah? Kalau dengar cerita tidak boleh polah. Yang polah kecemplung sawah. Yuk, kecemplung sawah digigit lintah. Mau nggak digigit lintah? Makanya jangan polah. Yang keempat, ini namanya jari apa? Manis. Apa kata jari manis? Kalau dengar cerita tidak boleh nangis. Bolehnya cuma pringis. Sambil lihat Ustadz Farid yang manis. Emangnya aku gula manis? Ya baik, yang terakhir. Ini namanya jari apa? Kelingking. Bukan kelengkeng ya. Kelingking. Iya. Apa kata jari kelingking? Kalau dengar cerita tidak boleh keliling-keliling. Nanti kamu kecocok beling. Kecocok beling bisa guling-guling. Guling-guling nabrak pohon pring. Iya, jangan
keliling-keliling. Nabrak pohon pring, nanti ambruk mecahin piring. Piringnya pecah, ibu mureng-mureng. Kamu diusir ke pos kamling, malah ketemu maling. Malingnya kecocok biting. Sudah ya, kita ulangi. Syarat mendengar cerita. Jari jempol tidak boleh ngobrol, jari telunjuk tidak boleh ngantuk, jari tengah tidak boleh pola, jari manis tidak boleh nangis, jari kelingking tidak boleh keliling-keliling. Baik, oke. Sebelum dimulai lagi, sekali lagi. Ya, satu kali lagi biar semangat, ikuti Ustadz Farid ya. Ya, oke. Begini senamnya ya. Senam dulu, gerak-gerak dulu ya. 2 tangan ke atas ya. Sekarang di pinggang. Pinggangnya sini kok pindah ke pipi. Ulangi ya. 2 tangan ke atas. Sekarang di pinggang, ngekngok. Pindahkan ke bahu, pegang kepalamu. Yang kanan ke atas, yang kiri menyusul. Ayunkan ke depan, lipat keduanya. Duduk rapi. Hep. Luar biasa. Baik, cerita dimulai. Kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu sebenarnya masih keturunan dari Bani Israel. Diutus bagi kaum Bani Israel yang tinggal di sebuah negeri yang bernama Ninawa. Apa nama negerinya adik-adik? Ninawa. Coba diulangi sekali lagi. Ninawa. Nah, negeri Ninawa terletak di dekat Mosul kalau sekarang ini. Mosul tuh mana Kak Arif? Mosul itu di Irak. Di Irak adik-adik. Jadi sudah pernah ke Irak belum? Sudah pernah ke Irak? Anak-anakku semuanya? Belum. Sama, Ustadz juga belum pernah ke Irak ya. Nah, di negeri Ninawa, Nabi Yunus berdakwah bagi kaumnya. Ternyata banyak kaumnya yang menyembah berhala. Boleh tidak? Tidak boleh, karena kita harus menyembah Allah, Tuhan kita ya. Baik, Nabi Yunus mengingatkan kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Aku mengajak kalian untuk menyembah Allah. Tapi kaumnya membantah adik-adik. Gak mau. Kita sudah lama ikut nenek moyang nyembah berhala. Ngapain nyembah Tuhan yang tidak terlihat? Iya, ngapain? Tuhan gak terlihat aja disembah. Ini loh, berhala-berhala kita besar-besar, gede-gede, hebat-hebat. Nah, Nabi Yunus kembali tidak menyerah. Ayo kaumku, sembahlah Allah. Allah zat yang memberi kalian rizki. Allah yang menghidupkan dan mematikan kalian. Aku gak percaya. Wahai kaumku, sembahlah Allah sebelum kalian semua terkena azab. Gak mau, pergi sana. Ya, kami gak mau mengikuti perintahmu. Gak mau. Penduduk Ninawa menolak dakwah Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus berpindah ke sekelompok orang yang lain. Wahai kaumku, semuanya di negeri Ninawa ini, sembahlah Allah. Allah Rabb yang wajib kita sembah, yang memberikan kalian semua rizki, memberikan kalian semua kenikmatan. Ayo, sembahlah Allah. Gak mau. Ya, gak mau. Semua penduduk Ninawa menolak adik-adik. Hanya sedikit saja orang yang mau mengikuti arahan beliau, mau mengikuti dakwah beliau. Nabi Yunus pada akhirnya
merasa lelah berdakwah. Aduh, bagaimana ini? Kaumku sangat susah untuk dinasihati. Wah, Nabi Yunus geram, adik-adik, marah. Gimana ya? Banyak penduduk negeri Ninawa ini yang menolak dakwahku. Gimana ini? Kalau begitu, aku pergi saja dari negeri ini. Biar mereka terkena azab Allah. Biar mereka dimusnahkan oleh Allah. Aku akan pergi dari negeri ini. Ternyata anak-anakku, Nabi Yunus tidak sabar dalam dakwahnya. Beliau berencana meninggalkan negeri Ninawa. Setelah mempersiapkan perbekalan, beliau langsung pergi ke tepi pantai. Di tepi pantai sudah siap kapal yang hendak berlayar, adik-adik. Kapalnya bukan kapal seperti zaman sekarang ini yang digerakkan pakai mesin. Kapalnya masih pakai layar, mengandalkan angin. Nabi Yunus ketika melihat ada kapal hendak berlayar, beliau langsung bergegas naik ke kapal tersebut. Banyak orang heran, wah, ini kenapa Nabi Yunus mau ikut berlayar bersama kita, mau ikut pergi bersama kita? Tapi mereka tidak berani berkata, mereka hanya berbisik-bisik saja. Nabi Yunus mau naik kapal. Mereka hanya berbisik-bisik, adik-adik. Nah, singkat cerita, kapal pun segera berlayar. Angin berhembus meniup layar yang terkembang. Tapi adik-adik, saat kapal berada di tengah lautan, tiba-tiba badai menerjang. Sementara itu, di negeri Ninawa, langitnya gelap gulita. Petir bersautan. Penduduk Ninawa mulai ketakutan, adik-adik. Ada apa ini? Langit gelap. Jangan-jangan ini benar. Ini azab Allah. Azab Allah datang. Di mana Nabi Yunus? Di mana Nabi Yunus? Panggil Nabi Yunus. Ya, di mana Nabi Yunus? Ayo, kita mengaku yuk. Kita ngaku salah. Kalau kita sudah membuatnya marah. Kalau kita ngeyel, tidak mau mengikuti dakwahnya. Di mana ini? Akhirnya penduduk negeri Ninawa ini taubat, adik-adik. Tapi Nabi Yunus sudah terlanjur naik kapal. Di tengah lautan kapal terombang-ambing. Ya, anginnya kencang sekali disertai ombak yang bergulung-gulung. Nahkoda kapal memberitahukan kepada para penumpang, para penumpang, kapal kita kelebihan muatan. Ayo, buang barang-barang kalian. Wah, para penumpang membuang barang-barangnya ke laut. Buang. Semuanya dibuang. Tapi ternyata kapal masih kelebihan muatan karena penumpangnya terlalu banyak, adik-adik. Maka nahkoda pun mengusulkan, harus ada salah seorang di antara kita yang terjun ke laut atau dicemplungkan ke laut. Para penumpang akhirnya mengadakan undian. Bagaimana kalau diundi saja siapa di antara kita yang harus masuk ke laut? Nah, diadakan undian, ditulis namanya, adik-adik ya. Tulis namanya, kemudian diundi. Ya, maka keluarlah sebuah nama.
baca yang harus nyemplung ke laut adalah nahkoda kapal tidak berani membacakan karena ternyata itu adalah nama Nabi Yunus. Adalah, bacakan dong, yang harus keluar nyemplung laut maksudnya adalah Yunus. Nabi Yunus, adik-adik. Jangan, kita undi lagi deh. Undi lagi, adik-adik. Ternyata setelah diambil, dibaca, keluar lagi nama Yunus. Aduh, jangan. Diundi lagi. Dia kan Nabi, jangan sampai nyemplung ke laut. Diundi lagi, adik-adik. Ternyata sampai 3 kali keluar nama Yunus. Tapi akhirnya Nabi Yunus berkata, baiklah, mungkin ini adalah teguran dari Allah karena aku telah meninggalkan kaumku. Kalau memang undiannya keluar namaku, aku rela masuk ke dalam lautan ini. Wah. Akhirnya Nabi Yunus, adik-adik, melompat dari kapal ke dalam laut. Jelung. Masuk ke dalam laut, adik-adik. Pada saat Nabi Yunus nyemplung ke laut, Allah memerintahkan seekor ikan besar. Ikan apa Kak Arif? Ya, ikan paus. Ikan yang paling besar sekarang ikan apa? Ikan paus kan? Iya. Ikan paus memakan Nabi Yunus, melahap Nabi Yunus. Tapi Allah perintahkan agar ikan tersebut tidak mengunyah Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus langsung masuk ke perutnya. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, adik-adik. Nabi Yunus merasa kegelapan di dalam perut ikan. Coba bayangkan bagaimana gelapnya, adik-adik. Pasti belum pernah kan ditelan ikan? Ustaz juga belum pernah masuk ke dalam perut ikan ya. Baik, di dalam perut ikan gelap, ditambah lagi gelap di dalam lautan, ditambah lagi kalau malam hari gelap. Jadi Nabi Yunus berada di dalam 3 lapis kegelapan. Berapa lapis? 3 lapis kegelapan. Yuk sebutkan satu-satu yuk. Kegelapan apa saja? 1. Kegelapan di dalam perut ikan. Nah, yang kedua, kegelapan di dalam laut. Yang ketiga, kegelapan malam. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Lama sekali Kak Arif. Iya, lama sekali. 3 hari 3 malam. Dan di dalam perut ikan itu Nabi Yunus merenung akan kesalahannya. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aku tidak sabar dalam berdakwah. Aku tidak sabar menuntut umatku untuk menyembah kepadamu ya Allah. Kemudian Nabi Yunus berdoa, berzikir dengan doa yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah.
inni kuntu minadh-dhalimin. Sesungguhnya aku ini ya Allah termasuk orang-orang yang zalim. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus berzikir. Berapa kali Kak Farid? Ya berkali-kali selama 3 hari 3 malam beliau membaca zikir tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Coba anak-anak di rumah, yuk. Gimana? Sudah hafal belum? Bersama-sama yuk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Lagi. Ketika Nabi Yunus membaca zikir tersebut, ikan paus merasa tersengat. Ada semacam sengatan listrik adik-adik. Ikan paus merasa gitu ya, seperti kesetrum, merasa panas. Dan akhirnya ikan paus menepi menuju ke daratan, ke pantai adik-adik. Ikan paus menepi, ya, berenang ke tepian. Ya, akhirnya ikan paus terdampar di pantai. Setelah mengetahui ikan paus tersebut terdampar, Nabi Yunus berusaha keluar dari dalam perut ikan paus tadi. Wah, sepertinya ikan ini sudah terdampar. Aku akan keluar. Nabi Yunus berusaha mencari jalan keluar adik-adik. Wah, akhirnya Nabi Yunus menemukan celah bisa keluar dari dalam ikan paus tersebut. Nah, setelah keluar, Nabi Yunus merasa lemas adik-adik. Kenapa Kak Farid? Kenapa bisa lemas? Karena Nabi Yunus bayangkan 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Gimana perasaan adik-adik kalau nggak makan, nggak minum? Rasanya gimana adik-adik? Pasti lemes ya. Nabi Yunus juga seperti itu. Di tepi pantai itu, Nabi Yunus menemukan ada sebuah tumbuhan adik-adik. Tumbuhan itu adalah semacam labu. Nabi Yunus kemudian makan labu tersebut. Kenapa labu Kak Farid? Karena labu itu 1, lunak, 2, mudah dicerna. 3 hari 3 malam kalau langsung makan daging kambing, daging sapi, pasti ususnya kaget adik-adik. Makanya Allah ya menyediakan labu untuk dimakan Nabi Yunus. Setelah Nabi Yunus makan labu tersebut, tenaga Nabi Yunus kembali terisi. Beliau akhirnya kembali ke negeri Ninawa. Sekembalinya ke negeri Ninawa, para penduduk senang melihat Nabi Yunus datang. Nabi Yunus datang. Oh iya, Nabi Yunus, Nabi Yunus, ore Nabi Yunus. Para penduduk gembira adik-adik, karena penduduknya sekarang tidak lagi menolak ajakan Nabi Yunus. Nabi Yunus, dikejar adik-adik, ya dipeluk. Nabi Yunus, maafkan kami. Nabi Yunus, maafkan kami. Nabi Yunus, iya Nabi Yunus, maafkan kami ya, maafkan kami. Sekarang kami mengakui kami akan beriman kepada Allah. Bimbinglah kami Nabi Yunus. Nabi Yunus tersenyum, Nabi Yunus gembira. Akhirnya penduduk Ninawa dibimbing oleh Nabi Yunus untuk mengikuti jalan petunjuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Baik adik-adik. Masih ingat gak Nabi Yunus terkurung dalam berapa lapis kegelapan? 3, betul. 1, gelap dalam perut ikan. 2, gelap di dalam lautan. 3, gelap malam. Iya adik-adik. Adik-adik, anak-anak
anak-anakku semuanya, ternyata saat ini kita juga terkurung adik-adik ya, anak-anakku semuanya ya. Terkurung di mana Kak Radit? Terkurung di rumah kita. Kita mau keluar ya, saat ini masih ada pandemi COVID-19. Jadi untuk menjaga kesehatan, untuk menghindari wabah, kita sebaiknya di rumah. PDR belajarnya di rumah. Namun demikian, yuk kita teladani Nabi Yunus. Apa yang bisa kita teladani? Nabi Yunus terkurung membaca dzikir. Nah, kita juga terkurung nih, terlockdown ya. Kita yuk baca dzikir seperti dzikirnya Nabi Yunus. Berapa kali Kak Radit? Sebanyak-banyaknya seperti Nabi Yunus ya. Banyak sekali. Gimana tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hebat. Baik, mudah-mudahan dengan zikir tersebut, dengan doa tersebut, apalagi kita bersama-sama nih ya berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan, karena semakin banyak yang berdoa, insya Allah ada banyak peluang Allah untuk mengabulkan doa tersebut. Ya baik, alhamdulillah, mudah-mudahan ya adik-adik senantiasa sehat. Allah segera menghilangkan wabah pandemi COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus corona. Betul. Corona adalah ciptaan Allah. Tiada ciptaannya yang sia-sia. Semua pastilah ada hikmahnya untuk menambah takwa. Baik ya, mudah-mudahan dengan adanya corona ini kita semakin dekat ya, semakin butuh kepada Allah. Ya Allah, hilangkanlah wabah pandemi ini ya Allah, agar kita semuanya bisa belajar berkumpul kembali di sekolah, tidak di rumah saja ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Baik, insya Allah dengan kita bersama-sama berdoa, Allah akan mengabulkan. Baik anak-anak semuanya, spesial nih karena anak-anak sudah menyimak cerita dengan baik. Nah, Ustadz akan kenalin ya dengan boneka Ustadz. Iya baik, mana ya bonekanya ya? Baik, namanya Dira. Yuk dipanggil bersama-sama. Dira sini dong. Dira sini dong. Dira sini dong. Wah, yang semangat lagi. Dira sini dong. Ayo, muncullah Dira. Nih, Dira sudah muncul nih ya. Baik. Loh, kenapa kok ngadep sini? Malu Kak Radit. Malu? Gak usah malu. Lihat kamera tuh. Teman-teman sedang nonton tuh. Yuk, 1, 2, 3. Loh, kok balik lagi? Izin. Nggak usah izin. Yuk, lihat yuk. 1, 2, 3. Wah, balik lagi. Iya, baik. Yuk, balik sana. Malu. Oh, kalau nggak mau balik, tak balikin ya. Oke. 1, 2, 3. Wah, sudah bisa balik. Sakit nggak? Kak Radit. Oh, nggak apa-apa. Baik, coba kasih salam dulu ke anak-anak kelas 1 SD Robani semuanya. Yuk, kasih salam. Kasih salam. Salamnya bukan gitu. Gimana? Salamnya seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu itu ucap salam, bukan jawab salam. Seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok jawab salam? Dira, tahu nggak? Tahu Kak? Salam itu doa. Salam apa? Doa.
Kamu mau nggak didoain? Enggak. Nggak mau didoain? Kamu pengen nggak jadi anak pintar? Enggak. Mau nggak jadi anak hebat? Enggak. Mau nggak jadi anak juara? Enggak. Terus maunya jadi anak apa? Anak boneka. Anak boneka. Aku anak boneka. Iya, walaupun kamu boneka harus bisa salam. Ajarin dong. Iya, sampai lepas resinnya. Nggak apa-apa ya. Baik, sekarang gini, Dira ikuti ya, ikuti Ustaz Farid ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah itu bisa. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini namanya Dira. Oke Dira? Oke. Iya, tadi Ustaz sudah cerita. Cerita apa? Cerita apa? Kamu nggak dengar? Enggak. Kok nggak dengar kenapa? Aku tadi di lemari. Di lemari. Kok nggak keluar? Aku gak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar? Aku kan boneka. Oh, kamu boneka ya? Nggak bisa keluar dari lemari ya? Iya. Tapi kok boneka kok bisa ngomong? Lah ini loh. Kenapa? Ini loh. Kenapa sih? Ada tangannya, Ustaz Farid. Oh, ada tangannya. Kalau tangannya dicabut, Aku gak bisa ngomong. cabut ya? Jangan. Oh, enggak dicabut. Iya, baik. Tadi Ustaz cerita tentang siapa anak-anakku semuanya. Dikasih tahu dong Dira. Nabi Yunus. Dira sudah tahu belum? Belum. Aduh. Oh, ini adik-adik teman-teman di rumah, anak-anak kelas 1 SD Robani sudah tahu cerita tentang Nabi Yunus. Gimana sih? Iya, Nabi Yunus itu awalnya berdakwah di Ninawa. Apa? Wah. Kok wawa aja? Ninawa. Wah. Wawa. Ni. Nih. Na. Nah. Wa. Wah. Ninawa. Wah. Gimana sih? Yuk coba. Wah. Aduh, gimana masuk wawa? Ninawa, Dina. Ini nawa. Iya itu bisa bagus ya. Di negeri Ninawa ini ternyata penduduknya menolak, tidak? Ya, Tolak doanya. iya dakwahnya ditolak. Nabi Musa hanya pergi naik kapal. Setelah naik kapal terombang ambing di kapal. Kapal kelebihan muatan. Nabi Yunus ternyata terundi untuk masuk ke dalam laut. Terus meninggal. Oh enggak, Nabi Yunus disambut oleh ikan paus masuk ke dalam perut ikan paus. Tapi Nabi Yunus akhirnya sadar. Beliau bertaubat, membaca zikir. Zikirnya gimana adik-adik? Kita diajari dong. Ya teman-teman. La ilaha illa anta. Terus gimana? Ini kuntu. Terus gimana? Oh, iya. Ulangi. Wah, ini la ilaha illa anta La ilaha illa anta. inni kuntu Ini kuntu. minadz dzalimin. Minadz zalimin. Aku bisa Kak Farid. Hebat kamu. Aku. Nggak boleh sombong ya. Hebat, tapi tidak boleh sombong. Tetap rendah hati. Nah, tidak. Ya, Kak Farid. Iya. Kita keadaan saat ini barangkali mirip ya. Nabi Yunus terkurung dalam perut ikan. Kita juga terlockdown ini karena pandemi COVID-19. Makanya yuk bersama-sama kita membaca zikir tadi. Semakin banyak insya Allah makin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hebat. Baik Dira, Ya, Farid. katanya kamu mau menghibur teman-teman di MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Katanya kamu mau nyanyi. Oh iya, aku mau nyanyi Nyanyi apa? lagu anak-anak. Iya, lagu anak-anak. Anak-anak nyanyinya lagu anak-anak ya. Baik, lagunya judulnya apa?
Iwak peyek. Iwak peyek bukan lagu anak-anak gitu ya. Itu lagu orang dewasa ya. Baik anak-anak di rumah, sebagai anak-anak nyanyinya lagu anak-anak ya, jangan lagu orang dewasa. Baik ya, baik yuk. Kira lagu anak-anak. Entah apa yang merasukimu. Itu bukan lagu anak-anak, lagu orang dewasa. Lagu anak-anak ini aja deh. Bangun tidur. Oh, aku Bisa? bisa. Ya. Tapi Tapi kenapa? sama Kak Farid. Oh sama aku. Iya, Ya. Gimana maksudnya? Kak Farid dulu, Oh aku yang nyanyi dulu. Terus? aku lanjutin. Oh gitu. Ya coba. Bangun tidur ya. Oke, Sudah bangun belum? sudah. Tapi lagunya bangun tidur. Tidur. Ya. Oke siap ya. Mari dulu ya. Oke, Bangun tidurku terus. makan. Bener anak-anak? Makan? Bangun tidur masa terus makan? Lagunya begitu? Bukan kan? Iya. Bangun tidurku terus mandi tuh. Yang bener mandi ya. Oke? Oke, Diganti mandi. mandi. Oke. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus Mandi. gitu. Tidak lupa menggosok. Mata. Menggosok mata. Bener anak-anak? Salah tuh. Yang betul menggosok gigi. Menggosok gigi. Farid, Kenapa? tapi aku nggak punya gigi. Oh kamu nggak punya gigi. Coba mangap A. Mangap A. Buka mulutnya. Marah. Marah adik-adik. Buka mulutnya. Iya, nggak boleh seperti itu. Aku minta maaf. Bukan minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Bukan maaf, maaf. 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 Itu bisa. Maaf. Maaf. Aduh, maaf kok maaf. Lanjut aja deh lagunya. Tidak lupa menggosok gigi. Walaupun kamu nggak punya gigi, tapi menggosok gigi, oke? Oke, Yuk. Bangun tidurku terus. mandi. Ya, tidak lupa menggosok Gigi. Bener. Habis mandi ku tolong. Sapi. Kok tolong sapi? Bukan. Tolong apa Nana? Ibu. Tolong ibu masuk sapi. Ulangi ya. Oke? Oke, Bangun tidurku terus. mandi. Bener. Tidak lupa menggosok. Gigi. Nah, habis mandi ku tolong. Ibu. Pinter nih, hebat. Betul nih kayaknya. Membersihkan. Kandang sapiku. Masa membersihkan kandang sapi? Yang betul apa Nana? Tempat tidur. Masa membersihkan kandang sapi berarti kamu tidur di kandang sapi. Enggak. Oh iya, makanya yang betul dong nyanyinya. Baik ya. Baik. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Iya, siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati dan sungguh dapat itu? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Iya. Sekali lagi hikmah dari kisah Nabi Yunus bahwasanya kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah wabah pandemi Covid-19 ini, kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah segera membebaskan dunia ini dari wabah pandemi Covid-19. Amin ya rabbal alamin. Yuk baik anak solih solihah, duduk yang rapi. Kita akan berdoa bersama. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Ya baik, kita doakan kedua orang tua kita ya. Bisa? Baik, doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohiro. Disambung dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mudah-mudahan dari kisah Nabi Yunus tadi dapat menginspirasi kita untuk senantiasa semangat, untuk senantiasa
takorub, mendekatkan diri kepada Allah. Demikian cerita dari Ustadz Farid dan juga aku. Namamu siapa? Tira. Iya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.